Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari kabar burung menyebar di seluruh Baghdad. Abu Nawas punya telur ajaib. Konon telur itu bisa memecahkan masalah apapun, mulai dari wabah penyakit hingga kekeringan yang panjang. Tentu saja berita ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Panggil Abu Nawas kemari. Titah Baginda penasaran setengah mati. Tak lama Abu Nawas menghadap dengan senyum sumringah. Di tangannya tergenggam sebuah telur ayam biasa. Ampun tuanku, hamba datang. Ada apa gerangan Baginda memanggil? Baginda Raja menunjuk telur di tangan Abu Nawas. Itukah telur ajaib yang digembur-gemburan itu, wahai Abu Nawas? Apa keistimewaannya? Tentu tuanku, jawab Abu Nawas mantap. Telur ini adalah telur paling ajaib di dunia. Ia bisa membuat siapa saja bahagia dan melupakan kesusahan, asalkan dimakan dengan cara yang benar. Sultan mulai tertarik. Bagaimana cara memakannya? Abu Nawas mendekat berbisik misterius. Begini tuanku, telur ini harus direbus bersama 100 butir telur lainnya, dan hanya orang yang paling bijaksana di seluruh kerajaan yang boleh memakannya. Sultan mengerutkan kening. 100 butir telur, dan hanya yang paling bijaksana. Betul tuanku, jika dimakan oleh yang tidak bijaksana, keajaibannya akan hilang, dan telur ini hanya jadi telur biasa. Maka diperintahkanlah para koki istana merebus 100 butir telur. Para ulama, cendekiawan, dan pejabat tinggi dikumpulkan. Baginda Raja pun duduk di singgasana siap menyaksikan keajaiban. Siapa di antara kalian yang merasa paling bijaksana? Tanya Baginda dengan suara menggelegar. Semua orang saling pandang, tiada yang berani maju. Setiap orang takut jika mengaku paling bijaksana, mereka akan dianggap sombong. Keheningan panjang menyelimuti aula istana. Abu Nawas tersenyum kecil. Nampaknya tidak ada yang berani mengaku paling bijaksana, tuanku. Baginda Raja mulai gelisah. Lalu bagaimana ini? Tidak ada yang memakan telur itu. Dengan santai Abu Nawas mengambil sebutir telur rebus dari nampan. Kalau begitu, izinkan hamba yang memakannya, tuanku. Sultan terkejut. Loh, bukankah kau bilang hanya yang paling bijaksana? Abu Nawas mengupas telur itu, lalu melahapnya dengan nikmat. Betul tuanku, dan orang yang paling bijaksana adalah orang yang tidak pernah merasa paling bijaksana. Hamba tidak pernah merasa diri hamba bijaksana, jadi hamba berani memakannya. Seketika seluruh aula pecah dalam tawa. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun ikut tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Tidak ada telur ajaib. Yang ada hanyalah akal cerdik Abu Nawas yang berhasil membuat semua orang tertawa dan melupakan sejenak masalah mereka. Dan begitulah misteri telur ajaib itu terpecahkan, meninggalkan tawa dan kagum di seluruh kerajaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?
Tentu, pernah lihat? Belum. Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan. Pendeta ketiga mulai panik. Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu. Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. Ini kurma 3, tapi masuk satu perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri. Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan. Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati. Pendeta kedua ikut bicara, kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebutuhan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum. Ilmu itu seperti air. Yang sombong akan tenggelam. Yang rendah hati akan mengapung. Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, ajarkan kami 2 kalimat itu. Abu Nawas pun membimbing mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana menangis haru dan beberapa juga sambil tertawa. Karena Abu Nawas sempat menambahkan, dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar, dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka. Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana. Disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang, tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar. Abu Nawas menjawab, apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu. Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya, kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mu'alaf sejak zaman Nabi Musa. Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum. Bagus, tapi Tuhan bukan telur. Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang. Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati disalib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu? Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk. Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis.
Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana Raja Harun ar-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, bukankah ini tidak adil?" "Kenapa tidak adil?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang." Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian." Para ulama langsung bingung. "Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan?" tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama, nanti aku jawab sekaligus." Para ulama saling berpandangan, mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam 1 waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang. Jadi aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang. Lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa 1 pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad kedatangan tamu dari negeri jauh. Seorang biarawati yang terkenal cerdas dan sedikit sombong. Dengan jubah putih bersih dan alis terangkat, ia datang ke istana Raja Harun ar-Rasyid sambil berkata, "Aku ingin menantang Abu Nawas. Aku ingin membuktikan bahwa logika kami lebih unggul." Abu Nawas yang sedang rebahan di pohon korma langsung diangkat ke istana. Begitu tiba, ia masih membawa bantal. "Abu Nawas," seru sang biarawati, "aku ingin bertanya, mengapa kau yakin agamamu yang benar? Apakah kau sudah bertemu Tuhan?" Abu Nawas bangun, menguap, lalu menjawab santai, "Belum, tapi Tuhan sudah pernah bertemu aku." "Apa?" sang biarawati terbelalak. Abu Nawas tersenyum, "Buktinya, aku masih hidup. Siapa lagi yang ngasih nafas tiap detik selain Tuhan? Masa kau kira gratisan kayak wifi tetangga?" Penonton tertawa, biarawati cemberut. "Kalau begitu," kata si biarawati, "kenapa Tuhanmu membiarkan orang jahat berkuasa? Kenapa dunia tidak adil?" Abu Nawas menjawab cepat, "Kalau semua orang baik masuk surga, siapa yang ngisi penjara? Tapi agamamu menyuruh sholat 5 waktu, puasa, zakat, kenapa begitu repot? Agamaku lebih simpel." Abu Nawas tersenyum lebar, "Karena Tuhan kami sayang.
Dia kasih 5 kali pertemuan sehari. Kalau kamu punya pacar, cuma diajak ketemu seminggu sekali, kau mau? Penonton istana terpingkal. Raja Harun al-Rasyid menahan tawa sambil menyeruput teh. Biawarati mulai panik. Tapi kenapa kalian sujud? Bukankah itu merendahkan diri? Abu Nawas berdiri dan berkata mantap. Kami tidak merendahkan diri. Kami sedang meninggikan Tuhan. Kalau kamu mengangkat tangan saat menyapa raja, masa saat menyapa Tuhan cuma duduk manis kayak nonton konser? Ruangan sunyi. Biarawati diam, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berkata pelan, Abu Nawas, jawabanmu aneh, lucu tapi masuk akal. Abu Nawas tersenyum. Logika tanpa hati hanya jadi debat kusir. Tapi kalau kau gunakan hati, mungkin kau akan menemukan kebenaran. Tiba-tiba Biarawati berdiri. Suaranya lirih namun tegas. Ajarkan aku 2 kalimat itu. Abu Nawas pun mendekat, membimbingnya dengan lembut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, raja berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, debat paling lucu, paling damai dan paling menyejukkan hati. Abu Nawas mengangguk, lalu duduk kembali di bawah pohon kurma sambil berkata, akhirnya debat ini berbuah manis, seperti kurma Ramadan tapi gratis. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kerajaan Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid kedatangan tamu istimewa. Tamu ini datang dari negeri yang jauh, konon dari negeri Cina. Katanya dia adalah orang sakti yang suka menguji kecerdasan raja-raja dunia. Dengan penuh percaya diri, tamu itu menyerahkan sebuah bumbung bambu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bumbung itu tersumbat rapat. Di dalamnya ada sesuatu yang hidup, namun tidak terlihat. Tamu dari Cina itu tersenyum misterius lalu berkata, wahai baginda raja, tebaklah apa yang ada di dalam bumbung ini. Jika bisa menebak, pertanda baginda adalah raja paling cerdas di dunia. Raja Harun mulai gelisah. Ia goyang-goyangkan bumbung itu. Terdengar suara gemeretak kecil. Ia goyang ke kiri, goyang ke kanan, tapi tetap tidak tahu. Akhirnya dengan wajah panik, raja berseru, cepat, panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya harapan kita. Sementara itu di rumahnya Abu Nawas lagi santai menikmati teh sambil tiduran di halaman. Tiba-tiba datanglah utusan kerajaan dengan tergopoh-gopoh. Abu Nawas, baginda memanggil, cepat ke istana. Abu Nawas yang sedang males-malesan segera bangun dan asal pakai sorban yang tergantung di jemuran. Tanpa sadar ada seekor belalang nyelip di dalam sorbannya. Dengan langkah santai Abu Nawas menuju istana. Sepanjang jalan ia tidak merasa aneh apa-apa. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dihadapan kepada Raja Harun al-Rasyid dan tamu sakti dari negeri Cina. Ia disuruh duduk di kursi kehormatan, tepat di depan bumbung misterius tersebut. Baru saja duduk, tiba-tiba belalang yang tersembunyi di dalam sorban itu melompat tepat ke arah selangkangan Abu Nawas. Belalang! Teriak Abu Nawas sekeras-kerasnya sambil lompat-lompat kaget. Semua orang di istana pun ikut kaget. Tamu sakti dari negeri Cina tercengang. Baginda raja sampai hampir jatuh dari tahtanya. Tapi anehnya, tamu dari Cina itu malah bertepuk tangan sambil tertawa. Luar biasa, Abu Nawas benar-benar jenius. Karena yang ada di dalam bumbung itu adalah belalang. Semua orang langsung terdiam sejenak. Lalu meledak tawa memenuhi seluruh istana. Raja Harun pun tertawa terpinggal-pinggal sambil bertepuk tangan. Abu Nawas, engkau memang sakti, bahkan lebih hebat daripada tamu sakti dari negeri Cina. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kerajaan Baghdad muncul kabar heboh. Yang mulia raja dituduh menggunakan ijazah palsu. Semua orang gempar. Rakyat berkumpul di alun-alun membicarakan gosip panas tersebut. Masa iya, rajaku lulusan Universitas Unta Internasional? Loh, itu kampus fiktif, tidak ada di peta. Gelarnya SPK, Sarjana Politik Kerajaan. Raja pun murka mendengar berita tersebut.
Karena tak ingin terlihat marah, ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, daulat baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum manis. Kau pasti sudah dengar kabar gila tersebut. Katanya aku pakai ijazah palsu. Sudah baginda, dan rakyat sangat bingung. Kenapa bingung? Tanya sang raja. Karena ijazah bisa palsu, tapi kebodohanmu asli. Raja melotot, tapi Abu Nawas tetap santai. Raja akhirnya mengadakan sidang terbuka untuk membuktikan bahwa ia benar-benar lulusan universitas. Datanglah rakyat, penasihat istana, dan bahkan tukang kebun kerajaan. Semua ingin menyaksikan drama akademik abad ini. Abu Nawas jadi hakim dadakan. Yang mulia raja, mohon sebutkan siapa penemu ilmu logika. Tanya Abu Nawas. Logika, bukannya itu makanan khas Mesir? Penonton tertawa. Kalau begitu, sebutkan rumus luas segitiga. Ah, itu mudah. Tinggal dikali pinggir dibagi dua. Semua semakin terpingkal. Abu Nawas menatap raja dengan senyum tajam. Maaf baginda, ijazahmu mungkin benar, tapi isinya kosong. Raja mulai panik. Kau ingin membuat aku malu, Abu Nawas? Tidak baginda, kata Abu Nawas. Tapi aku ingin menyelamatkanmu. Bagaimana caranya? Tanya sang raja. Mulai hari ini, ubah gelarmu dari SPK menjadi raja. Rakyat aman jika aku jujur dan adil. Lupakan ijazahmu, dan jadilah pemimpin yang benar. Rakyat pun bersorak, bukan karena raja pintar, tapi karena ia akhirnya mau mendengar orang pintar. Raja tidak lagi memamerkan ijazah, tapi mulai belajar dari Abu Nawas setiap hari. Ia bahkan bilang, ilmu itu bukan seberapa banyak kau hafal, tapi seberapa besar kau mau berpikir dan memperbaiki diri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun istana. Ia berdiri di podium emas dan mengumumkan, mulai hari ini, demi pembangunan istana baru dan perluasan taman kerajaan, setiap rakyat wajib membayar pajak tempat tinggal, termasuk yang tinggal di gua, gubuk, bahkan di bawah pohon. Rakyat gaduh, banyak yang mengeluh. Tapi siapa yang berani melawan perintah raja? Kecuali satu orang, Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa selembar gulungan surat resmi dan mengenakan jubah hitam seperti hakim. Wahai Paduka, ucapnya dengan penuh hormat, saya datang sebagai wakil rakyat yang sudah tidak tinggal di dunia ini. Raja bingung, apa maksudmu? Abu Nawas pun membuka suratnya. Dengan hormat, saya mewakili para penghuni kuburan yang tidak punya perwakilan resmi. Mereka ingin mengajukan protes karena selama ini tidak pernah ditarik pajak tempat tinggal. Padahal mereka tinggal di tanah kerajaan juga, bahkan secara permanen. Raja tergelak. Kuburan? Mereka sudah mati, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Justru itu, Tuan. Mereka tak bisa protes. Tapi mereka diam-diam mengeluh pada saya dalam mimpi. Mereka bilang, kenapa kami tak diperlakukan adil seperti orang hidup? Kami juga menempati lahan kerajaan, bahkan lebih tertib dan tak pernah bikin gaduh. Apa kami tak layak bayar pajak? Raja nyaris tersedak tertawa. Lalu kau mau memungut pajak dari mayat? Abu Nawas menjawab serius. Bukan dari mayatnya, tapi dari yang menguburkan. Toh mereka yang memilih tempat tinggal terakhir itu untuk orang yang mereka cintai. Itu pun belum dihitung dengan sewa jangka panjang, sampai kiamat. Raja tiba-tiba termenung. Tunggu, kalau begitu, berarti setiap keluarga yang punya makam harus bayar pajak? Abu Nawas mengangguk. Tentu, jika Paduka ingin adil, semua harus kena. Bahkan para raja yang sudah wafat dan dimakamkan mewah pun harus dikenakan pajak istimewa, pajak makam mewah. Raja berpikir keras. Muka para pejabat mulai pucat. Kalau gagasan ini disetujui, maka keluarga kerajaan pun harus bayar pajak atas makam leluhur mereka. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Akhirnya raja pun tertawa dan berkata, Abu Nawas, kau benar, pajak itu penting. Tapi lebih penting lagi, jangan sampai jadi kebodohan yang dilegalkan. Kau telah menunjukkan bahwa keadilan harus dibatasi oleh akal sehat. Raja pun membatalkan pajak tempat tinggal yang terlalu memberatkan rakyat kecil. Dan Abu Nawas pun pamit pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari baginda Raja Harun al-Rasyid sedang bersantai di taman istana sambil memandangi lukisan-lukisan indah koleksinya. Tiba-tiba ia mendapat ide iseng tapi serius.
menguji Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Ia pun memanggil pengawal. Cepat, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya, aku ingin ia melukis wajah malaikat. Pengawal sampai tersedak mendengar titah tersebut, tapi tentu tak berani protes. Tak lama Abu Nawas pun tiba. Baginda pun menyampaikan perintahnya dengan wajah datar. Abu Nawas, engkau kutugaskan untuk membuat lukisan wajah malaikat. Jika berhasil, kau akan diberi hadiah besar. Jika gagal, ya kau tahu nasibmu. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Paduka, izinkan saya meminta waktu 3 hari. Setelah itu saya akan datang dengan lukisan yang menggetarkan hati. Baginda tersenyum senang. Akhirnya, aku dapat mengalahkan Abu Nawas juga. 3 hari kemudian, semua orang sudah berkumpul di aula istana. Mereka penasaran, ingin melihat lukisan yang katanya menggambarkan wajah malaikat. Abu Nawas datang membawa kanvas besar yang tertutup kain. Paduka yang mulia, katanya lantang, izinkan saya mempersembahkan wajah malaikat. Ia menarik kain penutupnya, dan kanvas itu kosong, putih polos tak ada gambar apapun. Semua yang hadir terperangah. Beberapa mulai tertawa, beberapa lagi mencibir. Tapi Baginda justru memerah wajahnya karena marah. Abu Nawas, kau menertawakanku. Kau bilang akan melukis wajah malaikat, tapi ini kosong. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, Paduka, hamba memang tidak berani menggambarkan wajah malaikat, sebab para nabi pun tidak pernah menceritakan bentuk wajah malaikat secara lengkap. Bahkan malaikat sendiri, seperti Jibril, bisa berubah rupa, kadang seperti manusia, kadang bercahaya. Maka hamba memilih menggambarkan kesucian mereka dengan kanvas putih polos, tanda dari kesucian, keikhlasan, dan cahaya ilahi. Justru kalau hamba menggambarkan sembarangan, bukankah itu penghinaan terhadap ciptaan Allah? Semua ruangan mendadak hening. Para ulama yang hadir mengangguk perlahan. Baginda yang tadinya marah tiba-tiba tertunduk. Engkau benar, Abu Nawas. Lagi-lagi logika dan imanmu mengalahkan kecerdikanku sendiri. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata dengan senyum, Paduka, malaikat tak perlu dilukis. Yang perlu dilukis adalah sifat-sifat mereka di dalam hati kita. Jika kita jujur, adil, dan ikhlas, bukankah itu lukisan terbaik? Baginda Raja terdiam, lalu memberikan hadiah besar dan berkata, Abu Nawas, engkau memang bukan sekedar penyair, engkau guru kehidupan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pria asing datang ke Baghdad, mengenakan jubah besar, sorban tinggi, dan membawa tongkat panjang. Ia mengaku sebagai ulama besar dari negeri seberang. Aku hafal 100 kitab, bisa melihat jin, berbicara dengan malaikat, dan tahu siapa yang masuk surga atau neraka. Orang-orang terkagum-kagum. Bahkan Baginda Raja pun penasaran dan mengundangnya ke istana untuk mengisi majelis. Namun setelah beberapa hari, rakyat mulai resah. Ulama itu hanya bicara berputar-putar, suka menghakimi orang lain, dan hobinya minta amplop setelah ceramah. Raja pun curiga dan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ragu dengan ulama ini, tapi aku tak bisa memata-matai orang yang katanya pewaris Nabi. Kau harus membuktikan apakah dia benar ulama atau penipu bersorban. Abu Nawas tersenyum dan hanya membawa satu benda ke istana keesokan harinya, sebuah cermin kecil. Raja mengundang ulama besar itu untuk debat terbuka dengan Abu Nawas. Sang ulama berkata, Abu Nawas, aku dengar kau orang cerdas, tapi jangan kau debat ilmu dengan aku, nanti akalmu hangus. Tenang, aku hanya ingin bertanya satu hal sederhana, jawab Abu Nawas santai. Abu Nawas mengeluarkan cermin kecil dari sakunya, mengarahkan ke wajah ulama itu, lalu berkata, Wahai Tuan Ulama, jika engkau benar pewaris Nabi, tunjukkan wajah siapa yang kau lihat di cermin ini. Ulama itu menjawab, Ya, wajah saya, tentu saja. Nah, itu masalahnya. Ulama sejati seharusnya melihat wajah umat, bukan wajahnya sendiri terus-menerus, jawab Abu Nawas. Orang-orang meledak tertawa. Sang ulama mulai geram. Itu cuma mainan anak-anak. Abu Nawas tersenyum. Benar, seperti ceramahmu, yang isinya cuma mainan lidah dan akrobat dalil.
Raja tertawa makin keras sampai terbatuk terpingkal-pingkal dan akhirnya jatuh pingsan karena tak sanggup menahan tawa. Pengawal panik. Abu Nawas cepat-cepat berkata, "Tenang, Paduka hanya pingsan karena kelebihan bahagia, bukan karena dosa ulama gadungan." Raja akhirnya sadar dan langsung mengusir ulama palsu itu dari negeri Baghdad. Abu Nawas, bagaimana kau tahu dia palsu? Ulama sejati itu memantulkan cahaya, bukan memonopoli kebenaran. Dan yang terlalu sibuk menilai surga neraka orang lain, biasanya lupa bercermin, jawab Abu Nawas sambil pamit pulang. Kisah selanjutnya. Kisahkan suatu hari di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba datang seorang Nasrani ingin menguji kepintaran Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, "aku dengar kamu ahli agama. Katanya di Al-Quran ada surat Al-Kafirun, yang katanya membiarkan orang kafir tetap kafir. Bukankah itu aneh?" Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menaruh cangkir tehnya dan berkata, "Justru itu keadaan dari Allah. Allah tidak memaksa manusia. Kita diberi akal untuk memilih." Orang Nasrani itu mencibir, "Kalau begitu, kenapa kalian tetap berdakwah? Bukankah lebih baik diam saja?" Abu Nawas tertawa kecil. "Dakwah itu bukan memaksa, sahabatku. Dakwah itu seperti menawarkan makanan enak. Mau makan, silahkan. Tidak mau, ya tidak dipaksa." Orang Nasrani itu mulai mengangguk-angguk, merasa ada logikanya. Abu Nawas melanjutkan, "Surat Al-Kafirun itu berkata, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu tanda hormat. Tapi sebelum memilih, tentu harus tahu dulu mana makanan enak dan mana makanan basi." Orang-orang di pasar mulai berkerumun mendengar perdebatan tersebut. Orang Nasrani itu penasaran, "Kalau begitu, apa bukti bahwa Islam adalah makanan yang enak itu?" Abu Nawas tersenyum nakal. Ia menunjuk teh di depannya. "Coba, kamu minum tehku ini." Orang Nasrani itu ragu-ragu, tapi akhirnya menyeruput teh Abu Nawas juga. Wajahnya langsung cerah. "Wah, enak sekali tehnya." Abu Nawas tertawa. "Padahal tadi kamu belum tahu rasanya. Tapi setelah mencoba, kamu baru tahu mana yang enak." Begitu juga dengan Islam. Selama hanya dilihat dari jauh, kelihatan pahit. Tapi setelah dicoba dengan hati, baru terasa manisnya. Orang Nasrani itu pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau begitu, ajari aku tentang Islam, Abu Nawas." Seketika itu juga pasar riuh dengan ucapan takbir, "Allahu Akbar." Abu Nawas tersenyum, lalu membimbingnya membaca syahadat. Hari itu bukan hanya pasar yang penuh tawa, tapi juga penuh dengan keberkahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan hari itu suasana istana tiba-tiba gempar. Seorang menteri datang dengan wajah panik dan berkata kepada Raja Harun al-Rasyid, "Baginda, kami mendapat laporan bahwa Abu Nawas sedang merencanakan makar terhadap kerajaan." Raja membelahkan mata. "Apa? Abu Nawas?" Menteri mengangguk. "Benar, Baginda. Ada saksi yang melihatnya sedang berbicara tentang beberapa orang di warung, membahas cara menggulingkan pemerintahan." Tanpa pikir panjang, Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas digiring istana, masih dalam keadaan bingung dan mengantuk, karena baru saja bangun tidur. Raja langsung menatapnya dengan tajam. "Abu Nawas, katakan yang sebenarnya. Apakah kau sedang merencanakan makar terhadapku?" Abu Nawas mengusap wajahnya. "Makar, Baginda. Saya bahkan baru bangun tidur. Mimpi pun belum selesai." Raja membanting meja. "Jangan pura-pura bodoh. Kami mendapat laporan bahwa kau berbicara tentang menggulingkan kekuasaan." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Baginda, kapan saya membicarakan hal itu?" Menteri menjawab, "Kemarin sore, kau berbicara di warung dengan beberapa orang, membahas raja yang harus digulingkan." Abu Nawas mendadak tertawa keras. "Astagfirullah, Baginda, itu hanya salah paham." Raja mulai penasaran, "Salah paham bagaimana?" Abu Nawas menjelaskan, "Kemarin sore saya memang ngobrol di warung tentang cara menggulingkan raja, tapi bukan raja pemerintahan." Raja terkejut, "Lalu raja apa?" Abu Nawas tersenyum,
Yang saya bicarakan adalah Raja Buaya di sungai belakang desa. Raja terdiam, para menteri juga saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, penduduk desa sedang kesulitan karena ada buaya besar di sungai. Kami hanya berdiskusi bagaimana caranya menggulingkan buaya itu ke daratan, supaya bisa dipindahkan. Suasana hening, semua orang sadar bahwa mereka telah salah paham besar. Raja menghela napas panjang lalu menatap menterinya. Kau ini bagaimana? Gara-gara salah dengar, hampir saja aku menghukum Abu Nawas. Menteri menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum jahil. Baginda, lain kali kalau ada tuduhan makar, harap dicek dulu. Apakah yang dimaksud itu raja manusia atau raja buaya? Seluruh istana pecah dengan tawa. Sebagai permintaan maaf, raja mengajak Abu Nawas makan besar di istana. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, istana Raja Harun al-Rasyid gempar. Permaisuri yang biasanya lembut dan anggun, tiba-tiba berubah menjadi liar. Ia berteriak-teriak, tertawa sendiri, dan bahkan naik ke atas meja sambil mengacung-acungkan sendok seperti pedang. Aku adalah setan penguasa istana. Semua orang harus takut padaku. Teriaknya sambil menjulurkan lidah. Para pelayan ketakutan, dayang-dayang pingsan bergiliran, dan para prajurit bingung harus berbuat apa. Raja Harun al-Rasyid cemas luar biasa. Ia telah memanggil tabib, dukun, bahkan ustadz ternama. Tetapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkan sang permaisuri. Akhirnya sebagai harapan terakhir, Raja memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, jika kau berhasil menyembuhkan permaisuri, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kepalamu bisa melayang. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan tersenyum santai. Tenang Baginda, saya punya cara ampuh untuk mengusir setan ini. Lalu ia mendekati permaisuri yang masih berguling-guling di lantai sambil tertawa-tawa. Wahai setan, mengapa kau berani merasuki tubuh permaisuri? Permaisuri yang kerasukan setan tiba-tiba tertawa seram. Karena tubuhnya nyaman. Istana ini mewah, makanannya enak, aku tidak mau pergi. Abu Nawas mengangguk-angguk. Oh, jadi kau betah di sini? Tentu saja, jawab setan dalam tubuh permaisuri. Abu Nawas tersenyum lecek. Baiklah kalau begitu, aku akan membuat tempat ini tidak nyaman untukmu. Lalu Abu Nawas berbisik ke telinga raja dan berkata, Baginda, tolong keluarkan perintah bahwa mulai hari ini semua makan di istana hanya boleh berisi bawang putih dan jengkol. Raja yang kebingungan akhirnya mengumumkan, mulai sekarang semua makan istana wajib menggunakan bawang putih dan jengkol sebagai bahan utama. Tidak lama setelah itu dapur istana mulai berasap, bau jengkol menyengat ke seluruh ruangan, bahkan tikus-tikus di istana pun berbondong-bondong pergi mencari tempat yang lain. Permaisuri yang kerasukan tiba-tiba mencium aroma itu dan langsung bereaksi. Bau menyengat apa ini? Abu Nawas mendekatkan sepiring jengkol ke hidungnya. Oh, ini hanya makanan baru istana. Mau coba? Permaisuri langsung melompat ke udara. Badannya bergetar hebat. Tidak, aku keluar. Aku keluar. Istana ini sudah tidak layak ditinggali. Dalam sekejap, permaisuri pingsan. Beberapa saat kemudian, ia bangun dengan wajah bingung. Kenapa aku ada di lantai? Dan bau apa ini? Raja terharu dan memeluk permaisuri. Kau sudah sembuh, permaisuriku. Raja pun menepati janjinya dan memberi Abu Nawas hadiah besar. Namun keesokan harinya, para pelayan, prajurit, dan semua penghuni istana mogok kerja gara-gara trauma dengan bau jengkol. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, istana Raja Harun al-Rasyid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para ulama, cendekiawan, dan penasihat kerajaan berkumpul membahas berbagai persoalan penting, mulai dari hukum syariah hingga persoalan pajak. Setelah semua selesai, raja yang dikenal jenaka itu bersandar santai di singgasananya. Lalu tiba-tiba bertanya, wahai para ulama, menurut kalian Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling menatap, sebagian terkejut, sebagian menunduk. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa, tapi begitulah gaya sang raja. Kadang suka menguji dengan pertanyaan yang tak terduga. Seorang ulama akhirnya menjawab dengan hati-hati. Baginda, pertanyaan ini sangat dalam. Zat Allah tak bisa disamakan dengan manusia. Aku tahu itu, potong sang raja. Aku tidak menyamakan Allah dengan makhluk.
Aku cuma ingin tahu, kira-kira sedang apa Allah sekarang?" Tak ada yang bisa menjawab, semua terdiam. Tiba-tiba sang raja bergumam, "Mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya." Para pengawal pun diperintahkan menjemput Abu Nawas, yang ternyata sedang duduk santai di warung kopi, mengobrol dengan teman-temannya sambil menikmati roti hangat. Saat mendengar ia dipanggil raja, Abu Nawas hanya tersenyum dan menyeruput kopinya terakhir kali. Sesampainya di istana, sang raja langsung berkata, "Abu Nawas, para ulama di sini tak bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin tahu, apakah kau bisa?" Abu Nawas memberi salam dan menjawab dengan sopan, "Baginda, bagaimana mungkin hamba hanya rakyat biasa bisa menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh para ulama besar? Tapi tetap saja aku ingin tahu, apa yang sedang Allah lakukan sekarang?" ulang sang raja. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya bisa menjawab, tapi dengan satu syarat." Sang raja mengangkat alis. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Syaratnya, izinkan saya duduk di singgasana Baginda, dan Baginda sendiri duduk di tempat saya sekarang, bersama para ulama." Raja terdiam, tersenyum, lalu menuruti permintaan tersebut. Setelah posisi ditukar, Abu Nawas duduk megah di atas singgasana. Ia menatap seluruh ruangan, dan dengan suara lantang ia berkata, "Inilah jawabannya. Allah sedang membuktikan bahwa dia bisa mengangkat siapapun yang dia kehendaki ke tempat yang tertinggi, dan menurunkan siapa saja dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Hari ini Allah menunjukkan kekuasaannya melalui kursi ini. Abu Nawas duduk di atas sebagai raja, dan Raja Harun ar-Rasyid duduk di bawah sebagai rakyat biasa." Suasana hening sesaat, lalu pecah oleh tawa sang raja. Ia menepuk lututnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau memang luar biasa. Pertanyaanku kau jawab dengan sindiran yang elegan dan pelajaran yang mendalam." Raja pun kembali ke singgasananya, lalu memberikan Abu Nawas hadiah emas dan kain sutra sebagai tanda kagum atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Di tepian sungai Tigris yang mengalir terang, di jantung kota Baghdad yang dulu pernah menjadi pusat dunia, berdiri sebuah taman rindang bernama Abu Nawas Park. Angin membawa aroma tanah basah, sementara suara gemericik air dan bisik dedaunan menjadi lagu kenangan bagi mereka yang datang mencari jejak sang penyair agung. Seorang pemuda datang dari jauh. Ia berjalan dengan selembar puisi lusuh di genggaman. Di matanya ada kerinduan, dan di hatinya pertanyaan yang menggantung sejak lama. Di mana Abu Nawas dimakamkan? Orang-orang tua di kafe tua Baghdad tersenyum ketika ditanya. "Anak muda," kata salah seorang dari mereka sambil menyeruput teh hangat, "kau tak akan menemukan batu nisan bertuliskan namanya. Makamnya seperti puisinya, telah menghilang di telan zaman." "Tapi bagaimana bisa? Bukankah dia orang besar?" "Justru karena dia besar, Abu Nawas tak butuh batu nisan. Ia hidup dalam tawa orang-orang yang membaca kisahnya. Ia hadir di setiap senyuman yang muncul saat namanya disebut. Dan taman ini, taman di mana kau berdiri, adalah tubuhnya yang baru." Pemuda itu terdiam. Ia melangkah ke tengah taman. Di sana, seorang anak kecil sedang duduk di bangku, tertawa membaca buku berjudul Kecerdikan Abu Nawas Mengelabui Raja. Seorang ibu menyusui anaknya sambil bersenandung potongan syair tentang anggur dan surga. Seekor burung hinggap di ranting, seperti sedang mendengarkan cerita dari masa lalu. Abu Nawas memang telah pergi, tapi ia tak pernah benar-benar hilang. Ia adalah tawa di tengah keputusasaan. Ia adalah akal sehat di tengah kegilaan kekuasaan. Ia adalah pertanyaan yang tak pernah selesai dijawab. Dan kini makamnya tersembunyi bukan di bawah tanah, tapi di benak setiap orang yang berani berpikir berbeda dan menertawakan dunia dengan cerdas. Maka jika kau bertanya, di mana Abu Nawas dimakamkan? Jawabannya, dimanapun akal sehat dan tawa masih hidup. Kisah selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana kota Baghdad semakin meriah. Orang-orang sibuk berbelanja baju baru, kue-kue lebaran, dan tentu saja THR, tunjangan hari raya.
Sama seperti zaman sekarang, fenomena THR juga menjadi perbincangan hangat. Para pegawai kerajaan menanti-nanti bonus dari sang raja. Para pedagang menagih hutang, dan anak-anak sibuk berburu angpau dari orang dewasa. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas pun terkena dampaknya. Banyak orang yang tiba-tiba mendekatinya dengan alasan yang mencurigakan. Pagi itu, seorang pria tubuh besar menghampiri Abu Nawas dengan senyum lebar. "Abu Nawas, sahabatku, bagaimana kabarmu?" katanya ramah. Abu Nawas menyipitkan mata. "Aku tidak ingat kita pernah bersahabat sebelumnya." Pria itu terkekeh-kekeh. "Jangan begitu, aku cuma mau silaturahmi." "Oh iya, biasanya orang bijak seperti kamu pasti bagi-bagi THR kan?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu, tapi aku punya syarat. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberimu THR." Pria itu mengangguk semangat. "Baik, apa pertanyaannya?" Abu Nawas bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, Lebaran atau THR?" Pria itu berpikir keras lalu menjawab, "Tentu saja Lebaran lebih dulu." Abu Nawas tertawa. "Betul, karena THR itu hanya ada kalau ada Lebaran. Tapi kalau aku tidak ada uang, THR juga tidak ada. Jadi, sampai jumpa." Pria itu hanya bisa melongo. Tak lama kemudian, datang lagi sekelompok preman yang mengerumuni Abu Nawas. "Abu Nawas, kau ini sering dapat hadiah dari sang raja. Bagi THR dong," kata salah satu preman. Abu Nawas menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu THR. Tapi aku ingin tahu seberapa cepat kalian bisa berlari." Para preman bingung. Kenapa harus berlari? Abu Nawas menunjuk ke belakang mereka dan berteriak, "Itu pasukan penjaga raja datang. Mereka mencari preman yang meminta-minta THR secara paksa." Tanpa pikir panjang, para preman langsung lari tunggang langgang sebelum sempat berpikir lebih jauh. Abu Nawas tertawa kecil. Kadang THR terbaik adalah pelajaran berharga. Saat Abu Nawas sedang santai, tiba-tiba utusan Raja Harun al-Rasyid datang. "Abu Nawas, Baginda Raja mengundangmu ke istana." Sesampainya di sana, Raja tersenyum. "Abu Nawas, menjelang Lebaran, semua orang sibuk mencari THR. Jadi, aku ingin memberimu hadiah spesial, karena kau selalu menghibur kami dengan kecerdikanmu." Raja pun memberikan Abu Nawas sekantong emas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wah, terima kasih Baginda. Akhirnya aku juga dapat THR tanpa harus menagih ke orang lain." Raja dan para menteri pun tertawa. Sementara Abu Nawas pulang dengan hati yang riang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan seorang tamu istimewa, seorang hafid Quran, muda, tampan, bersorban tinggi, dan sayangnya sombong luar biasa. Sang hafid Quran berkata, "Aku sudah menghafal 30 juz sejak usia 10 tahun. Ilmuku laksana samudera. Orang-orang sepertiku harus duduk paling depan. Dan orang seperti Abu Nawas sebaiknya duduk di selokan." Tentu saja kabar kesombongan itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid, lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, orang itu benar hafid, tapi aku khawatir hatinya belum hafal akhlak. Coba bicaralah dengannya." "Baik tuanku, akan saya uji, apakah hafalnya tinggal di kepala atau sudah pindah ke dada," jawab Abu Nawas. Di hadapan banyak orang, Raja mempertemukan keduanya. Sang hafid Quran mengawali perdebatan. "Apa hakmu untuk berdiri sejajar denganku, Abu Nawas? Kau bukan ulama, bukan hafid, bukan ahli tafsir." Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku hanya ingin bertanya." Sang hafid Quran menyombong, "Silakan, aku hafal semua jawaban." Pertanyaan pertama Abu Nawas, "Jika engkau telah hafal 30 juz, apa isi surat ke-100? Sang hafid Quran langsung menjawab, "Al-Adiyat." "Hebat. Lalu ayat kelima surat itu tafsirnya apa?" "Tentang manusia yang ingkar pada nikmat Tuhannya." Abu Nawas melanjutkan, "Apakah orang yang hafal Al-Quran untuk pamer termasuk manusia yang ingkar?" Sang hafid Quran mulai kikuk. Orang-orang mulai tersenyum menahan tawa. Pertanyaan kedua Abu Nawas, "Di dalam Al-Quran ada ayat wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Apakah ayat itu engkau hapus dari hafalanmu?"
Sang hafid Quran mulai gelisah. Tentu tidak. Lalu kenapa kau bangga memuji dirimu sendiri di hadapan manusia, seolah Al-Quran itu trofi, bukan petunjuk? Hadirin mulai mengangguk-angguk. Sang hafid Quran semakin pucat. Engkau hafal Al-Quran. Aku hanya hafal satu doa. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Tapi kalau engkau hafal 30 juz dan masih merasa tinggi dari orang lain, maka mungkin Quran hanya numpang lewat di lidahmu, belum sempat tinggal di hatimu. Suasana hening. Sang hafid Quran tiba-tiba tertunduk dan menangis. Ampuni aku, Abu Nawas. Aku terlalu sibuk membanggakan hafalanku, sampai lupa memperbaiki hatiku. Abu Nawas menepuk bahunya. Engkau tetap luar biasa. Tapi Quran itu bukan untuk diangkat-angkat, tapi untuk merendahkan diri. Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Abu Nawas, kau memang tidak hafal Al-Quran, tapi kalimatmu menampar kami dengan hikmah yang menyejukkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas diundang oleh raja untuk menghadiri sebuah diskusi terbuka antar agama di istana. Hadir juga seorang pendeta Kristen yang terkenal bijak dan jago debat dari negeri seberang. Raja berkata, aku ingin melihat debat antara Abu Nawas dan pendeta Paulus tentang ibadah. Tapi kalian tidak boleh saling menghina, cukup saling adu logika. Abu Nawas mengangguk tenang. Pendeta Paulus pun tersenyum percaya diri. Baik, kata pendeta, aku ingin tahu kenapa umat Islam saat sholat itu harus ruku, sujud, berdiri, duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Apa Tuhan tidak paham kalau kalian sedang berdoa tanpa perlu olahraga? Semua orang tertawa. Raja pun tersenyum sambil melirik Abu Nawas. Abu Nawas tenang, ia berdiri dan menjawab, Pendeta Paulus, tahukah Anda bahwa setiap gerakan dalam sholat bukan hanya simbol, tapi juga bentuk totalitas tunduknya tubuh dan jiwa kepada Tuhan? Pendeta tertawa kecil, tapi kenapa tidak cukup duduk diam atau angkat tangan saja? Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, kalau Anda bertemu raja, apakah Anda akan menyapa dengan tangan di saku? Tentu tidak, jawab pendeta. Kalau begitu, bagaimana Anda berdiri di hadapan raja? Aku akan beri tegak dan hormat. Dan jika diminta menunjukkan kerendahan hati, aku akan menunduk atau berlutut. Abu Nawas tersenyum. Nah, saat kami sholat, kami sedang menghadap raja segala raja. Kami berdiri hormat, ruku sebagai simbol kerendahan hati, dan sujud sebagai bentuk kepasrahan total. Bahkan wajah kami menyentuh tanah. Adakah bentuk ketundukan yang lebih total daripada itu? Pendeta Paulus terdiam. Abu Nawas melanjutkan, dan kami melakukannya bukan sekali, tapi 5 kali sehari. Karena Tuhan bukan sekedar raja, tapi sumber segala kehidupan. Pendeta makin kaget, wajahnya memerah. Tapi kenapa harus ke arah Ka'bah? Abu Nawas tersenyum lagi. Karena umat Islam dari seluruh dunia sholat ke satu arah yang sama. Itu simbol kesatuan umat. Coba bayangkan, kalau kami bebas pilih arah, nanti ada yang sholat ke arah utara, selatan, barat, atas, bisa-bisa pas sholat berjamaah malah saling tabrakan. Seluruh ruangan tertawa. Pendeta terdiam lama, lalu berkata pelan, selama ini aku kira Islam itu agama yang kaku dan penuh gerakan tanpa makna. Tapi ternyata semua itu dalam dan menyentuh logika. Ia berdiri, menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Ajarkan aku wudhu, katanya lirih. Semua terdiam. Raja berdiri dan berseru, hari ini kita tidak hanya melihat debat, tapi juga hidayah. Abu Nawas hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, kadang yang masuk akal masuk di hati. Kisah selanjutnya. Malam takbiran tiba. Seluruh kota bergema dengan suara takbir yang berkumandang dari masjid-masjid. Abu Nawas sangat bersemangat menyambut Idul Fitri. Tapi seperti biasa, sahabatnya yang konyol Abu Jahil selalu punya cara aneh untuk ikut meramaikan suasana. Di tengah kota, orang-orang berkumpul untuk bertakbiran sambil menabuh beduk. Tiba-tiba Abu Jahil muncul dengan beduk yang sangat besar, ditarik oleh 2 ekor kambing. Perhatian semua, ini dia beduk ajaib Abu Jahil, teriaknya dengan bangga. Orang-orang penasaran, apa yang ajaib dari beduk ini?
Abu Jahil tersenyum lecek. Kalau beduk lain cuma berbunyi dung dung dung, bedugku bisa berbicara. Wah, masa sih? Coba buktikan. Tantang seseorang. Dengan percaya diri, Abu Jahil memukul beduknya keras-keras. Dung. Lalu ia berteriak sendiri, Allahu Akbar. Seolah-olah suara takbir keluar dari beduknya. Orang-orang langsung tertawa. Abu Jahil, ini bukan beduk ajaib, tapi mulut ajaibmu. Abu Nawas menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum. Kalau beduk ini benar-benar bisa bicara, pasti dia akan bilang, tolong, aku capek dipukul terus. Orang-orang makin terbahak, sementara Abu Jahil hanya bisa nyengir kuda. Tidak mau kalah, Abu Jahil pun punya ide baru. Abu Nawas, ayo kita adu cepat takbir keliling. Siapa yang bisa keliling kota lebih dulu sambil bertakbir, dia yang menang. Abu Nawas mengangguk. Baik, tapi bagaimana caranya? Abu Jahil mengeluarkan gerobak sapi yang dihias penuh lampu warna-warni. Aku pakai kendaraan ini, kau jalan kaki saja, katanya dengan sombong. Abu Nawas tersenyum lecek. Baik, aku terima tantanganmu. Begitu perlombaan dimulai, Abu Jahil langsung naik ke gerobaknya dan berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil sapi-sapinya berjalan pelan. Sementara itu, Abu Nawas malah ikut naik ke punggung sapi Abu Jahil tanpa sepengetahuannya. Setelah beberapa saat, Abu Jahil menoleh ke belakang dan kaget. Loh, Abu Nawas, kenapa kau ada di sini? Abu Nawas tertawa. Katanya siapa yang lebih dulu keliling kota sambil takbiran yang menang. Kalau aku ikut di atas sapi ini, berarti kita sama-sama menang, bukan? Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil akhirnya menyerah dan berkata, baiklah, kau menang kali ini. Tapi tahun depan aku akan cari cara lain agar bisa mengalahkanmu. Abu Nawas tersenyum puas. Yang penting malam takbiran ini tetap penuh dengan kebahagiaan. Dan begitulah malam takbiran mereka berakhir dengan gelak tawa dan kebersamaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di Baghdad, Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tapi malam itu ada yang aneh. Cahaya putih masuk dari jendela disertai suara lembut seperti angin surga. Tiba-tiba sebuah gulungan surat bersinar jatuh tepat di atas perut Abu Nawas. Setengah sadar, apa ini? Hadiah dari raja atau tagihan listrik dari akhirat? Surat itu bertuliskan untuk hambanya yang soleh, Tuan Habatus Sauda bin Sabaruddin, dari Departemen Pahala Langit Cabang Amal Tersalib. Abu Nawas langsung duduk tegak. Ini bukan untukku, tapi kau jatuh ke sini. Ia membaca isi suratnya. Selamat, amalmu mencium tangan ibumu kemarin naik ke langit dan akan dikalikan 700 kali lipat. Tertanda malaikat pencatat amal lembur. Abu Nawas nyengir. Ini baru namanya surat nyasar yang bikin bahagia. Alih-alih mengembalikan, Abu Nawas malah membalas surat tersebut. Ia ambil kertas, bulu angsa dan mulai menulis. Kepada yang terhormat, malaikat Departemen Pahala. Maaf, surat Anda salah alamat. Tapi saya bantu jawab ya. Kalau mencium tangan ibu dikalikan 700 kali, apakah mencium kening ibu sambil nyapu halaman bisa jadi global combo? Dan kalau saya nyium tangan ibu tetangga, itu masuk amal atau kasus? Hormat saya, Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, di atas sajadah Abu Nawas muncul secari kertas lagi. Isinya, wahai Abu Nawas, kamu memang bukan penerima surat ini. Tapi karena kau bantu dengan niat baik, maka amalmu bikin malaikat tertawa untuk pertama kalinya. Dinilai sebagai ibadah niat ikhlas kategori langka. Bonus 1 pahala ekstra tiap kali kamu buat orang lain tertawa. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai satu-satunya manusia yang pernah balas surat malaikat dan dibalas lagi. Dan tiap ada orang sedih, Abu Nawas cuma bilang, coba bikin malaikat tertawa. Lumayan, pahalanya bisa nyalip yang rajin tapi tegang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin membuat universitas kerajaan. Namanya Universitas Baghdad Megah Sejahtera. Abu Nawas mengangguk. Bagus Baginda, tapi siapa dosennya? Aku tunjuk kamu saja jadi dosen pertama. Abu Nawas tersenyum jahil. Siap Baginda, saya akan jadi dosen paling abal-abal se-Baghdad.
Kelas pertama, logika ngaco. Hari pertama kuliah, Abu Nawas berdiri di depan kelas, membawa papan tulis tapi tulisannya terbalik. Mahasiswa bingung, kenapa tulisannya kebalik wahai dosen? Supaya kalian mikir, kalau tulisan saja kalian tunggu lurus, bagaimana mau meluruskan jalan hidup? Semua langsung terdiam, kagum atau bingung, tak ada yang tahu. Lalu Abu Nawas mengajukan pertanyaan, kalau ada ayam naik unta, siapa yang capek? Mahasiswa saling berpandangan. Unta dosen? Salah, yang capek itu tukang lukis yang disuruh gambar adegannya. Kelas kedua, matematika mistis. Anak-anak, kata Bu Nawas, berapa 2 ditambah 2? 4, jawab anak-anak. Salah besar, tegas Abu Nawas. Hah? Anak-anak terkejut kebingungan. Abu Nawas melanjutkan, 2 ditambah 2 itu tergantung niat. Kalau niatnya sedekah, bisa jadi berkah dan nilainya tak terhingga. Tapi kalau niatnya korupsi, ya hasilnya masuk penjara. Raja datang secara diam-diam untuk melihat metode belajar Abu Nawas. Ia masuk kelas dan mendengar Abu Nawas yang sedang mengajar. Jangan hafal buku, hafal utang rakyat yang belum dibayar kerajaan. Raja terbatuk. Abu Nawas, apa ini? Ini pelajaran apa? Pelajaran hidup baginda. Di dunia nyata, ijazah bisa dicetak, tapi akal sehat tidak. Raja mengangguk pelan. Kau memang abal-abal, tapi benar-benar bikin sadar. Sejak hari itu, Abu Nawas resmi diangkat jadi dosen luar biasa, karena terlalu luar biasa anehnya. Dan Universitas Baghdad megah sejahtera jadi tempat paling dicari, bukan karena fasilitasnya, tapi karena dosennya bisa bikin ketawa sambil mikir keras. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.